Nah, di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi untuk teman-teman yang sedang mencari flash dengan budget 400 ribuan. Kalian sudah mendapatkan flash dan juga triggernya untuk kamera. Jadi satu paket hanya 400 ribu rupiah. Seperti apakah flashnya? Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, dan pada video kali ini saya akan mereview flash dari Godox dengan budget 400 ribuan. Kalian sudah mendapatkan satu paket dengan triggernya. Dan ini dia flashnya. Ini adalah flash dari Godox bertipe Godox TT520 Mark II. Jadi ini adalah flash dari Godox keluaran yang terbaru ya. Jadi ada 520 yang seri lama, ini yang terbaru yang Mark II. Flash ini dijual satu paket dengan triggernya teman-teman. Jadi dengan range harga kalau baru diestimasi 400 sampai 500 ribuan. Sedangkan untuk harga secondnya masih tidak terpaut jauh ya. Estimasi 300 sampai 400. Dan itu pun tergantung kondisinya dan kelengkapannya. Untuk fitur-fitur yang yang menjadi keunggulan dari flash ini ada di sini teman-teman ya. Jadi ada 9 yang ditonjolkan dari flash ini. Yang pertama, ini untuk flashnya bisa di adjust ya, jadi bisa di adjust, jadi bisa diputar-putar. Yang kedua, untuk GN-nya memakai GN33 ya. Dan untuk time recycle-nya dari flash ini 0,1 detik sampai 5 detik. Jadi agak lama kalau dibandingkan dengan TT685S. Kemudian untuk flashnya juga mendukung wide dan tele, kemudian optical control, support dengan baterai A2 4 biji, kemudian ini untuk modenya bisa sampai 128 dan mendukung baterai cas. Kemudian ini fitur yang terakhir, tidak tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu. Jadi gambarnya seperti ini, ada K dan tulisan ref di sini. Barangkali teman-teman tahu, saya belum paham untuk yang fitur ini. Langsung saja kita unboxing di boxnya ya. Dan ini dia yang kita dapat. Yang pertama yang pastinya ini adalah triggernya ya. Jadi trigger yang kita dapat seperti ini teman-teman. Nah, kita taruh dulu, kemudian kita ambil flashnya. Ini dia unit flashnya. Dan yang terakhir pasti kita dapat yaitu buku manual. Kita sampingkan dulu boxnya. Ini sudah satu paket dengan pouch ya. Kalau pouchnya ini bahannya bludru dan kurang terbilang kurang aman ya, karena memang bahannya tipis. Jadi kalau saran saya memang teman-teman harus hati-hati meskipun menaruh flash di pouch ini. Kalau jatuh tetap resiko untuk pecahnya tinggi karena bahannya tipis. Langsung saja flashnya di sini, ini kaki bebeknya ya, kita taruh aja. Ini flashnya teman-teman, seperti ini ya. Untuk flash TT520 Mark II ini tidak ada LCD-nya ya, jadi hanya pengaturan manual tombol-tombol dan seperti tanda dari LED aja. Untuk triggernya seperti ini teman-teman. Di bagian atas ini terdapat tombol untuk tes flashnya ya. Jadi kalau kita nanti tancapkan ke kamera, kita bisa mengecek apakah itu sudah connect dengan kamera flashnya. Kalau kita cek, kita tekan tombol ini, nanti flashnya akan nyala teman-teman. Dan di sini ada sensornya, kemudian ini untuk adapter bila kita pakai kabel, dan di bagian bawah untuk pengaturan
channelnya. Jadi kita bisa atur channelnya, ini ada 4 tombol ya. Jadi kita bisa atur, adjust, kita sesuaikan dengan flash yang sejenis atau trigger yang sejenis, sehingga kita bisa pakai sampai beberapa flash untuk satu trigger ini. Kemudian lanjut kita bahas flashnya teman-teman ya. Di bagian ya seperti flash pada umumnya, bagian samping sini terdapat tempat untuk baterainya. Kemudian depan ini ada untuk sensor untuk membantu autofokusnya. Samping satunya tidak ada port apa-apa ya, jadi tidak ada port untuk charge internal. Kemudian bagian atasnya sendiri ini unit flashnya dilengkapi dengan filter kertas maupun filter dari akrilik. Kita kembalikan dulu seperti ini. Nah, di bagian utama sini terdapat beberapa tombol yang bisa kita atur ya. Jadi ini ada tombol, di sini ada tombol plus minus untuk kita mengatur kekuatan dari flashnya. Kemudian di sini ada tombol mode yang kita pakai, ada tombol tes, tombol on off, kemudian tombol channelnya tadi ya. Untuk pengaturannya kita hanya bisa melihat dari LED yang nyala di sini. Jadi ada LED indikator untuk slave 1, slave 2, power, kemudian kekuatannya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 bar ya. Jadi untuk kekuatannya bisa mencapai 8 strip. Kita bisa atur, kita bisa adjust di sini ya. Nah, dengan budget hanya 400 ribuan, saya kira sangat murah teman-teman. Untuk kalian bisa memulai bisnis di fotografi atau mungkin baru belajar mengenai fotografi. Dan ini untuk mountnya sendiri, ini mount universal teman-teman ya. Jadi bisa dipakai di kamera Canon, Nikon. Untuk Sony masih belum bisa karena untuk mounting dari Hotsu Sony berbeda dengan yang universal. Nah, untuk keunggulan yang pastinya murah ya, karena kalau dibandingkan dengan flash yang lainnya, dengan range harga hanya 400 ribuan, kalian sudah dapat satu paket dengan triggernya. Kemudian untuk powernya juga lumayan, meskipun GN-nya 33. Jadi kalau dibilang cukup, tapi untuk power yang lebih kalian bisa terkena cas. Seandainya kalian pakai GN 60, pastinya harga yang didapatkan juga pasti lebih mahal. Ini GN 33 sudah cukup untuk menghandle mungkin acara-acara kecil di rumah, kemudian di gedung yang mungkin atapnya tidak terlalu tinggi, kemudian jarak antara objek dan si pemoto juga tidak terlalu jauh, kalian masih bisa pakai flash ini. Dan sangat recommended menurut saya. Untuk fitur-fiturnya sendiri ini masih basic ya, jadi tidak ada HSS maupun TTL. Kalian bisa mengadjust manual untuk setting-settingnya, sehingga ya kalau dibilang ada positif ada negatifnya. Untuk positifnya kalau pakai manual kalian pasti lebih akurat dan lebih presisi untuk tone yang kalian dapatkan, jadi tidak over atau tidak under. Sedangkan kalau untuk automatic TTL itu lebih simple, tapi untuk akurasinya masih menurut saya masih kurang pas ya, karena memang itu digerakkan oleh otomatis, jadi kadang ada beberapa gambar yang menurut saya kurang pas teman-teman, seperti itu. Nah, untuk hasil dari flash ini nanti bisa saya lampirkan di akhir video teman-teman. Ya kurang lebih memang hampir sama seperti flash yang lainnya. Jadi untuk penggunaan flash itu memang tergantung dari si pemakainya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan alat ini semaksimal mungkin, meskipun itu GN-nya kecil, kemudian fitur-fiturnya minim, tapi ini masih cukup untuk menghandle acara-acara wedding yang tidak terlalu besar. Nah, mungkin cukup sekian review singkat dari saya tentang Godox TT520 Mark II ini ya.
Silakan teman-teman tulis di kolom komentar apabila ada yang kurang jelas. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti saya jawab pertanyaan dari teman-teman. Tekan tombol like apabila kalian suka video ini, dan subscribe channel saya untuk tetap support channel saya agar saya juga bisa semangat dalam membuat konten berikutnya. Terima kasih untuk atensi dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.